Melanjutkan film dari Transformers ketiga, pada zaman dinosaurus tiba-tiba planet bumi didatangi makhluk asing dan diserang. Lalu di masa sekarang, tepatnya di Kutub Utara, Dressy ialah ahli geologi memaksa untuk datang ke sana karena tahu kalau timnya sudah menemukan hal yang sangat luar biasa. Sedangkan di Texas, Kate, seorang teknisi robot, sedang menuju ke kota untuk bertemu sahabatnya sekaligus rekan bisnisnya ialah Lucas, karena saat ini mereka akan hunting barang bekas untuk pengembangan robot milik mereka. Granddaddy ran it all his life, ain't that right, Granddaddy? Ya, ternyata ini adalah teater yang sudah terbengkalai, di mana mereka diajak berkeliling oleh sang pemilik dan Kate hanya membeli satu barang saja di sana. $7, I keep talking. Sold. Setelah itu, mereka masuk ke panggung utama sambil mengenang masa muda kalau dulu mereka sering ke sini. Namun anehnya di sana malah ada sebuah truk yang membuat Kate pun penasaran. Mortar shells? What the hell happened to you? Lalu di rumah, Tessa yang baru sampai, dia pun biasa mengambilkan barang yang dititipkan tetangganya untuk diservis dengan harga seikhlasnya. Dan juga Tessa mendapatkan surat penolakan bantuan dari pemerintah yang membuatnya pun jadi pusing. Dan akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perang antara Autobots dengan Decepticon di 5 tahun yang lalu, membuat pihak pemerintah pun mengakhiri persekutuan dengan para Autobot, sehingga Harold ialah mantan pemimpin CIA sekaligus pendiri Operasi Hitam mengadakan rapat karena warga yang menemukan senjata para Transformers menjualnya ke pihak pemerintah dengan harga yang sangat tinggi, di mana menurutnya kalau era para Transformers sudah berakhir. Is over. Lalu kembali ke Texas, ternyata Kate akhirnya membeli truk itu, di mana Tessa yang sedang teleponan dengan pacarnya melihat hal tersebut yang membuat dia pun langsung keluar dan menegurnya karena sudah menghabiskan uang untuk barang rongsokan. Namun Kate menegaskan kalau hasil kiloan dari truk ini akan dia belikan gaun untuk Tessa yang akan pergi ke pesta dansa. Put the ice lenses over there. Dan di bengkel yang Kate sebut sebagai laboratoriumnya, dia memberitahu Tessa kalau penemuannya di sini bukanlah sampah karena Tessa bisa bersekolah akibat Kate yang selalu menservis benda dari para tetangganya. Pastu. Come on, bring daddy the alcohol. Come on. Tapi di luar, tiba-tiba tetangganya datang membawa pembeli rumah ini karena dia marah pada Kate akibat selama 6 bulan menebeng listrik padanya, Kate belum pernah membayar tagihannya. Namun seperti orang yang berhutang pada umumnya, Kate pun balik marah dan sampai mengancam mereka. I told you don't come back here. And I'll bring the police when I come too. My brother ain't no joke. I'll give him some pecan pie. Sehingga Tessa yang sudah pusing dengan kelakuan ayahnya, dia pun langsung menegurnya, tapi Kate berjanji walau mereka belum pernah keluar dari masalah ekonomi, hidup mereka ke depannya akan baik-baik saja. I mean, that's what great inventors do. I promise you, one day. Sedangkan di tempat lain, James bersama anak buahnya sedang memburu sesuatu di dalam kapal. Closest to the bow. Still in sight, cleared hot. Leader, this is Gunfighter 01. Eagle's moving. 3, Frogman 3. On that dual point. Shift right, shift right. Ya, ternyata itu adalah Ratchet yang melarikan diri sehingga mereka pun mengejarnya. Fire. Missiles out. No! Tapi saat terpojok, Ratchet kebingungan mengapa para manusia jadi menargetkan para Autobots, dan James hanya mengatakan kalau dia tidak akan memberinya simpati sehingga... He's mine now.
Ya, ternyata James bekerja sama dengan Lockdown ialah pemburu bayaran dan karena tidak diberitahu keberadaan Optimus, akhirnya Lockdown menghabisinya. Lalu di kantor CIA, staf presiden ingin tahu bagaimana direktur di sana memburu Decepticon yang tersisa, namun dia malah melempar pertanyaan itu pada Harold yang mengatakan kalau sebentar lagi perang antara alien akan berakhir, tapi karena staf itu merasa kalau Autobots adalah teman manusia, akhirnya Harold menegaskan kalau para alien itu secara ilegal sudah tinggal di planet ini. Time we take it back. Dan kita kembali ke Kate yang sedang menyempurnakan robot tukang catnya, di mana Tessa yang membawa makan malam untuknya, dia meminta izin pada Kate untuk pergi keluar dan berjanji kalau di sana tidak akan ada laki-laki, sehingga Kate memberitahunya kalau dia sudah berjanji pada almarhum istrinya agar Tessa tidak pacaran dulu sebelum lulus sekolah. Tessa, wait. Lalu keesokan harinya saat Lucas datang, dia pun khawatir karena Kate akan diusir dari rumahnya akibat tidak bisa membayar cicilan. Namun saat mereka mendatanginya, Kate dengan antusias dia menjelaskan kalau mobil ini adalah bangkai Transformers. You are gonna love this. Evacuate! Wait, guys! Dad. Namun karena ketakutan, mereka pun mengingatkan Kate kalau benda itu adalah mesin pembunuh, tapi karena ingat kalau pemerintah memberikan bounty yang sangat besar untuk penemuan Transformers, akhirnya mereka meminta Kate agar menghubungi pihak tersebut, tapi Kate menolaknya karena dia ingin mempelajari cara kerja alien itu, sehingga Lucas pun dipaksa untuk segera membantunya membongkar truk itu, sedangkan Tessa diminta untuk segera bersembunyi di dalam rumah, tapi... Holy. I'll kill you. Call 911. Run! Don't move, just calm down. Ya, ternyata itu adalah Optimus yang sudah terluka parah, di mana dia menceritakan kalau para manusia sudah mengkhianati Autobots dan Optimus terpaksa menyamar menggunakan bentuk tadi agar tidak ketahuan, sehingga karena mereka penasaran juga mengapa pemerintah berkhianat, akhirnya Kate pun mau membantu Optimus. Can repair me. What about me? Lalu di tempat lain, Harold menemui Lockdown yang menagih janjinya untuk memberikan kecerdasan manusia. Namun saat Harold ingin tahu kalau dia bekerja untuk siapa, Lockdown pun hanya menjawab kalau manusia tidak akan tahu apa-apa. You have no idea. Sedangkan Kate akhirnya meminta Lucas untuk pergi membeli suku cadang dan jangan memberitahu siapa-siapa. Dan Harold yang baru saja kembali ke kantor CIA, dia pun diberitahu kalau tim khusus di Texas sudah menemukan lokasi truk yang dicari, sehingga Harold langsung menyuruh orang di ruangan itu untuk segera keluar karena mulai saat ini dia akan mengambil alih. Repeat, on the move. And with Cemetery Wind, we are on the move. Lalu saat Lucas kembali, tidak jauh dari sana Lockdown pun sedang bersiap yang diikuti oleh para anak buahnya Harold. Viper 1-5 overhead, Angels 1. Dan James langsung to the point kalau dari telepon yang dia terima katanya di sini ada bangkai mobil truk, namun karena Kate tidak mengaku, akhirnya James menyuruh anak buahnya untuk menggeledah tempat ini. My face is my warrant. Viper 1-5, holding point Alpha. Wait, but if you guys do find a truck, we get a reward, right? Open. Short wall. Tight.
Lock it down. What the hell is that? Just some dumb inventor. Clear right. Clear. Clear. Tapi karena di tong sampah ada rudal aktif, akhirnya Kate terpaksa berkata jujur kalau dia memang memperbaiki truk itu dan sekarang dia sudah pergi, yang tentunya membuat Harold ngeh kalau Kate sedang berbohong sehingga James pun langsung menangkap mereka. Take him down. They don't know about the truck. I know. Just let her go. You're manhandling a woman. I'll kick your ass. You're not I'm going. not. No! Dan Harold meminta James untuk menggunakan anaknya agar dia mau mengaku, di mana membuat Kate jujur kalau dia juga tidak tahu kemana truk itu pergi. Dan saat Tessa akan ditembak, tiba-tiba ya, tiba-tiba pemuda ini datang menyelamatkan mereka, sedangkan James terus fokus untuk mengejar Optimus. Dan saat Kate mendengar kalau pemuda itu memanggil sayang, akhirnya Tessa jujur kalau dia adalah pacarnya bernama Shane, seorang pembalap yang membuat Kate pun kaget. Tapi karena saat ini situasinya tidak tepat, Shane pun harus fokus untuk membawa mereka kabur. Running on fumes. RT. Coming up behind us. Go! Akhirnya Lucas menyesal kalau dia sudah menghubungi orang-orang ini yang membuat semuanya jadi kacau. Winter Dawn's got it over here. Let's get it. Good job, stranger from the cornfields. The scary cars are back. Who's about the factory shit? I don't think we're gonna get that money. Doesn't seem like it. Cade! On the fifth floor. Lalu tiba-tiba Tessa menyuruh Shane untuk melakukan hal itu yang ternyata They're shooting at us! Ready, Tess? ya, karena velg mobilnya rusak, akhirnya mereka semua akan naik ke dalam Optimus, tapi Wait! Lucas above you! Come on, get in, let's go!
left. Lalu setelah mereka lolos, Optimus ikut berduka atas kematian Lucas, namun dia meminta mereka untuk sementara waktu bersembunyi di sini. Hey, hands off her. Right now. Sedangkan James dia pun diomeli oleh Harold akibat kalah dari tukang bengkel yang membuat reputasi mereka terancam karena saat ini semua orang taunya kalau mereka sedang memburu Decepticon. Yeah, it goes on all of yours too. Lalu Kate dia pun sedang menginterogasi Tessa karena ternyata selama ini Tessa sudah punya pacar, dan karena Kate sempat meremehkan pekerjaannya, Shane pun langsung sombong kalau dia sudah dikontrak oleh Red Bull. Namun Kate yang tidak suka, dia menegaskan kalau anaknya masih berusia 17 tahun di mana hubungan mereka ilegal, tapi Shane menunjukkan kartu Romeo dan Juliet ialah surat resmi yang memperbolehkan pacaran. Namun karena Tessa tidak suka dengan sikap ayahnya, dia pun langsung menyinggung kalau kematian Lucas akibat ayahnya yang membawa truk itu. You've taken real good care of me. Dan saat malam, karena Kate ingat kalau mereka ingin membunuh Tessa, akhirnya dia pun membongkar drone yang berhasil dia curi dan melihat ini. Lalu keesokan harinya, agar tidak ketahuan, Kate menggunakan drone itu untuk mengambil uang, tapi sayangnya rekening mereka telah diblokir yang membuat Harold mengetahui lokasi mereka, sehingga dia mengirim polisi setempat untuk ke sana. Karena hal itu, mereka pun jadi sadar kalau saat ini semua pihak sedang memburunya, sehingga Optimus mengajak mereka untuk bertemu dengan para Autobot. Oh my god! That was insane! It was awesome, but it was insane, right? Optimus is here! At last, there is hope after all. I knew you'd make it. I never doubted. Dan sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh para Autobots yang senang karena setelah 5 tahun terpisah, akhirnya pemimpin mereka kembali. Namun karena tidak suka ada manusia, Optimus pun memberitahu kalau dia berhutang nyawa pada mereka. We owe them. Lalu di malam harinya, Drift memberitahu Optimus kalau selama dia tidak ada, cara memimpin Bumblebee sangat buruk yang membuat mereka pun akhirnya berkelahi. Tapi Optimus kembali memperingatkan kalau saat ini Autobot sedang diburu oleh Lockdown yang dibantu oleh manusia, dan Kate memperlihatkan hasil rekaman drone tersebut di mana para mayat Autobot yang sudah diburu akan dibawa ke perusahaan KSI yang dibantu oleh pemerintah, sehingga Optimus bersumpah akan membunuh dalang dari semua kejadian ini. Dan sesampainya di Chicago, Kate terus mengintai perusahaan KSI untuk mencari jalan masuk, sedangkan Tessa dan Shane bertugas mencuri di supermarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat ini mereka sudah menjadi buronan di mana Joshua sang pemilik perusahaan tersebut baru sampai di sana. Say it. Future. Why can't I get in touch with you? Lalu di dalam, Darcy memberitahu kalau dari penemuannya di kutub, ternyata yang membuat para dinosaurus itu punah adalah logam tersebut. Namun Joshua merobek foto itu dan menunjukkan kalau saat ini perusahaan telah menemukan logam langka bahan dasar dari para Transformers itu, sehingga dia menunjukkan simulasi dari barang penemuannya. The pill.
Ya, ternyata logam itu dapat diprogram menjadi benda apapun yang diinginkan sehingga Joshua yakin kalau perusahaan KSI akan menguasai industri robotik di dunia maupun di planet lain. Sedangkan di tempat persembunyian, Tessa dan Shane yang baru kembali dari mencuri membuat Kate marah karena obat kumur itu akan dipakai Shane untuk mencium putrinya. Dan saat masuk ke ruangan pembuatan, Joshua pun memarahi semua timnya karena seharusnya bentuk Galvatron mirip dengan Optimus dan bukan Megatron. Lalu dia memberitahu Darcy kalau robot kecil itu sudah menerjemahkan semua isi data dari kepala Megatron yang dia dapatkan dari kontrak eksklusif dengan pemerintah. We can build them better. Lalu keesokan harinya saat Shane ketakutan untuk menyusup, Kate langsung memanfaatkan momen itu untuk membuat dia mengaku kalau bulan lalu saat malam dia sudah menyelinap ke dalam rumahnya, yang akhirnya Shane pun mengaku kalau itu adalah dia, di mana Kate yang kesal dia mengancam akan membunuhnya. That is a badass robot. Make the world. Dan saat melihat Stinger ialah robot buatan KSI, Shane malah bilang kalau robot itu lebih bagus dari Bumblebee yang membuat dia pun marah. Ditambah saat wanita di video itu menjelaskan kalau Stinger terinspirasi dari Bumblebee namun lebih sempurna darinya, membuat emosi Bumblebee pun tidak bisa dibendung. Calm down. Freeze. Stop. Go psycho. Ditambah saat Joshua lewat ke sana, dia yang menyangka kalau Kate dan Shane adalah seorang mekanik, dia pun langsung meminta agar mobil rongsok itu dibawa keluar. Namun saat Joshua pergi, Kate meminta Shane untuk tetap berada di sini. Tapi karena Biang tidak terima dengan semua penghinaan tersebut, akhirnya dia pun melakukan ini. Better than me. What did you tell? My office in 15 minutes. Sedangkan Kate dia berhasil menyelinap ke ruangan pembuatan, namun di ruangan lain Harold memberitahu Joshua kalau warga sipil yang menyembunyikan Autobot sudah meretas drone miliknya dan tahu kalau Joshua terlibat dalam semua ini, sehingga Joshua menegaskan agar timnya Harold segera memburu orang itu karena perusahaannya dipertaruhkan, dan juga Harold diminta untuk segera mendapatkan benih itu. Lalu kembali ke dalam, Kate langsung melaporkan pada mereka kalau kepala Ratchet sedang dilelehkan, yang membuat Optimus pun marah. Tapi karena tiba-tiba Tracy datang, dia pun dengan polosnya mengatakan kalau robot yang dilelehkan itu adalah Decepticon. No, that's an Autobot there. Setelah itu penjaga langsung melakukan pemeriksaan karyawan karena dua tanda pengenal sudah ada di gerbang yang berbeda, sehingga Kate yang sudah sadar dia pun langsung kabur. Tapi Check that guy. Hey! Stop right there! Stop! Freeze! All right. lalu setelah bertemu Kate, Harold mengatakan kalau dia ingin mencegah agar perang alien tidak terjadi lagi di bumi dan meminta Kate untuk memberitahu lokasi Optimus, tapi Kate tidak memberitahunya karena dia sudah mencoba untuk membunuh putrinya, dan yang mereka tidak tahu kalau para Autobot sudah berada di sana. We're moving. Come on, let's get out of here. Science fair's over, meatbag. Destroy the light. Breach. Danger. Go. Destroy it all. It's me! Bring me out of this Frankenstein box! Hey! Hey! Dan Joshua langsung menyuruh mereka semua untuk berhenti, tapi Optimus tidak terima karena temannya sudah dibunuh. Namun Joshua mengklaim kalau semua yang ada di sini adalah hasil rampasan perang dan digunakan untuk pengembangan teknologi, yang membuat Optimus pun jadi marah. Not your technology. Sehingga Joshua mengatakan kalau dunia akan setuju dengan perbuatannya karena saat ini mereka bisa menciptakan Transformer sendiri, yang berarti kalau planet ini sudah tidak membutuhkan Optimus. We're done.
Namun karena Harold tidak ingin para Autobots itu kabur, dia pun memaksa Joshua untuk mengejar mereka dengan mengirim Galvatron dan Stinger yang belum pernah diuji coba, dan dia memberi jaminan kalau semua kerusakan di dalam akan diganti oleh pihak pemerintah. Galvatron and Stinger are moving to intercept targets. 200 meters. Engage. Transform. Whoa. Ya, Joshua pun heran mengapa Galvatron tiba-tiba brutal, tapi karena para Autobots sudah ada di depannya, dia pun langsung menyerang. Gotta haul ass, B, come on! Stinger is in pursuit. Misfire. System failure. Galvatron just fired 4 rockets. Squirrels, they're shooting at. Dan Harold tidak peduli dengan semua warga sipil yang jadi korban di sana karena saat ini dia sedang membuat sejarah untuk dunia. Come on, Optimus! Tessa! Make him fight. Don't let him go down. Come on! Tessa! Tessa, run to the field! Help me! Ya, karena lockdown datang, Harold menyuruh semua tim agar menarik Galvatron kembali. I gotta go get her. Dan Shane langsung menghentikan Kate yang akan menyelamatkan Tessa di dalam mobil karena terlalu berbahaya, di mana Lockdown memberitahu kalau dia sudah diutus oleh pencipta mereka untuk membawa Optimus karena sang pencipta ingin bertemu dengan makhluk buatannya, tapi karena Tessa juga terbawa, akhirnya Kate pun mencoba untuk mengejarnya. Tessa! No! Tessa! Break the glass! Break the glass! Tessa! I can't hold on! You gotta break it! Tessa! Kate, warn the Autobots! Lalu karena semua warga di kota jadi ketakutan, Harold pun langsung menelpon staf presiden dan menyuruhnya mengatakan kalau kapal itu bukanlah ancaman. Sedangkan di pesawat, Lockdown memberitahu kalau pesawat ini adalah milik Optimus waktu dulu untuk menjelajah alam semesta bersama pasukan terbaiknya. Namun saat ini pesawat tersebut sudah menjadi milik Lockdown, dan di ruangan pembuangan saat Tessa melihat robot itu, dia pun langsung melawan dan melarikan diri.
Dan di sana Optimus akan dikurung bersama para pemberontak yang sudah dicari selama berabad-abad karena sang pencipta menganggap kalau aktivitas mereka sudah mengganggu keseimbangan kosmik. Optimus! Savoy, mission accomplished. Lockdown. Why isn't it taking off yet? Come on, Bean. Nest, Talon, LZ appears clear. Tapi Tessa tidak sengaja melihat kalau Lockdown sedang bertemu dengan Harold di mana benih yang jadi kesepakatan itu akhirnya diberikan padanya karena Lockdown yakin kalau spesies manusia sudah siap dengan hal itu dan saat ini Lockdown akan pergi meninggalkan bumi. Farewell, Earth. Dan di bawah Kate bersama yang lainnya langsung naik ke atas pesawat itu karena mereka akan menyelamatkan Optimus dan Tessa. Full power. Ya, karena jangkar pesawat itu jatuh, akhirnya Lockdown menyuruh para anjing dan pasukannya untuk mencari pelakunya. Tapi Kate dia tidak sengaja membuka ruangan persenjataan di mana dia pun langsung mengambilnya. Help me up. Sedangkan Tessa dia pun bersembunyi di tempat yang tidak enak. Lalu karena di bawah ada robot penjaga, akhirnya mereka langsung lari ke seberang dan mencoba untuk berlindung sehingga karena Shane ketakutan untuk menyerang, dia pun tiba-tiba menyerah dan Yeah. I surrender. I'm so sorry. I'm so sorry. ya karena pedang itu bisa jadi pistol, akhirnya Kate langsung menyerang. Lalu setelah Tessa berhasil lolos, dia pun mendengar suara Shane dan ayahnya sehingga Tessa pun langsung pergi ke bawah untuk menemui mereka. I love you, you saved me. I know. Oh yeah, he saved you. Yeah. Yep. Sedangkan Hon dan yang lainnya mereka berhasil menemukan tempat Optimus ditahan dan karena pesawat ini bisa dipisah, akhirnya Hon mengambil alih kemudi untuk melarikan diri dan di luar Kate dan yang lainnya harus memberanikan diri untuk menyeberangi tali jangkar itu. Hey, don't look down. All right, don't look down. See, it's easy. Come on. Tapi karena Tessa takut jatuh, dia pun bersikeras untuk kembali ke kapal itu. Namun karena di belakang para anjing itu datang, Kate yang kesal kalau Tessa tidak mau bergerak, akhirnya Get down now. Faster, wait. I'm coming for you. Faster. I'm coming. dan Crosshair menyuruh mereka untuk segera naik karena pesawat musuh sedang mendekat. I'm punching it. I'm giving it the juice. They got 3 ships on them. This one's for you. Lalu karena ingin beraksi, Crosshair meminta tukeran dengan Bumblebee dan sebelum pergi, dia memberikan tutorial kilat pada Shane dan Kate cara menggunakan senjata itu sehingga... Where are you going? Punch, hold, slide, repeat. These alien guns kick ass. They're going wild. You gotta move.
Dan saat lockdown akan meluncur, akhirnya mereka pun memisahkan diri. Setelah itu Joshua menelpon Harold dan memberitahu kalau semua fasilitasnya akan dipindahkan ke Cina karena sebentar lagi tempat ini akan digeruduk oleh FBI dan dia meminta untuk membawa benih itu di sana. He was fiasco. Dan Su sebagai CEO perusahaan, dia ingin agar Galvatron belum sempurna di mana Joshua sangat muak karena robot itu malah bisa berbicara dan sangat sulit dikendalikan. Sedangkan saat Kate sampai di sana, dia diberitahu oleh Optimus kalau manusia sudah dikendalikan oleh Galvatron yang merupakan Megatron, di mana Brain menceritakan kalau saat dia dimanfaatkan di dalam lab itu, mereka memindahkan pikiran Megatron pada tubuh Galvatron yang artinya saat ini Megatron sudah terlahir kembali. Dan Brain menyimpulkan kalau Megatron sudah memperalat semua orang di sana untuk mengejar benih itu, di mana akhirnya Optimus menceritakan kalau benih itu dapat merubah makhluk hidup menjadi logam bahan dasar dari Transformers dengan tujuan untuk menciptakan para robot, dan Galvatron akan meledakkan benih itu di kota besar yang artinya dia akan punya banyak pasukan untuk memusnahkan spesies manusia. Sehingga Kate langsung menghubungi Joshua dan memberitahu kalau selama ini dia sudah dimanfaatkan oleh Galvatron untuk mendapatkan benih itu karena Joshua pasti sadar kalau robot buatannya selalu melakukan hal aneh. Tapi karena para polisi mulai berdatangan, akhirnya mereka pun naik ke pesawat dan menuju ke Cina. Lalu akhirnya Joshua bertemu dengan Harold yang sudah membawa benih itu dan dia meminta pembagian untungnya sebesar 5 juta karena saat ini robot-robot itu sudah mulai diproduksi. Namun karena kepikiran omongannya Kate, akhirnya Joshua ingin menghentikan dulu produksi tersebut yang tentunya membuat Harold marah karena dari semua pengorbanan yang dia lakukan, Harold sangat ingin jadi kaya tapi... Ya, karena hal itu Su melaporkan pada Joshua kalau Galvatron miliknya tiba-tiba aktif sehingga Joshua meminta Harold dan James untuk segera melarikan diri dan di bawah Galvatron membangunkan anak buahnya untuk mencari benih itu agar dia bisa meledakkannya di tengah kota. What? Joshua, you have to contest. Dan Su berencana akan membawa Joshua pergi ke Hong Kong untuk meminta perlindungan dari kenalannya, di mana Joshua memberitahu kalau yang ada di tangannya saat ini adalah sebuah bom. Lalu saat para Autobot sudah sampai di daerah Cina, Kate memberitahu Optimus kalau manusia memang sering melakukan kesalahan karena tujuan utama mereka hanyalah untuk hadiah, tapi dari kesalahan itu Optimus harus percaya kalau manusia juga bisa berubah menjadi lebih baik. Sedangkan Harold dan James yang sudah sampai di Hong Kong, mereka langsung berencana akan membunuh Joshua karena usaha mereka tidak dibayar sama sekali, sehingga saat sampai di pasar, Su dan Joshua memaksa orang itu agar motornya mau dibeli karena di tempat seperti ini lebih praktis memakai motor. Box him in. Hurry, hurry, come. Okay, yes, I'll follow you in. Okay, Whoa. hello. Pick it up. All right, I got it. Ya, karena kehebatannya, Joshua pun tiba-tiba jatuh cinta.
Tapi yang mereka tidak tahu kalau Galvatron bersama anak buahnya juga sudah sampai di sana. Find my seed. It's here. Dan saat melihat pesawat luar angkasa yang baru sampai, mereka semua pun jadi panik sehingga Galvatron menyuruh anak buahnya untuk segera menembaknya. Joshua! Hey, Baldy! Hurry, come on! Go forward. Bring it over now, let's go! He's not there. We're hit. Karena Kate bingung mengapa ada banyak robot, akhirnya Joshua memberitahu kalau 50 robot buatannya sudah dikendalikan oleh Galvatron, di mana akhirnya Kate mengajaknya untuk pergi karena di bawah Bumblebee dan Hon sedang menunggu mereka. Give back! Namun saat mereka akan masuk ke lift, tiba-tiba James muncul menembaki mereka sehingga karena lift juga kelebihan beban, akhirnya Kate langsung keluar untuk mengalihkan perhatiannya. Dan juga Harold diberitahu kalau Joshua sedang menuju ke lift tengah sehingga dia langsung ke sana. That's a long way down. I'm coming for you! Dan karena ini adalah waktu yang tepat untuk Kate membalas perbuatannya yang menyakiti Tessa, akhirnya tapi tiba-tiba Lockdown menghubungi Harold lagi untuk kembali karena tahanannya sudah kabur, yang dimana Optimus pun sedang membawa bala bantuan. I say they get what they deserve. What's the play, Prime? Lalu di kota, kini keadaannya pun jadi kacau sehingga Hon dan Bee harus berusaha untuk melindungi mereka. Robot! There! Go, go! Go! Dan kita kembali ke Optimus, di mana dia pun membebaskan para kesatria legendaris dan meminta mereka untuk bergabung dengannya, tapi Hey, I'm staying down here with them. No way, no way. I was expecting a giant call. ya karena Grimlock kalah, akhirnya mereka pun akan membantu Optimus untuk melawan Galvatron. And why we're here. Get some, you little bitch! Lalu saat amunisi dan idenya Hon sudah habis, di saat yang bersamaan Optimus bersama para Dinobots itu sampai di sana dan mereka pun langsung beraksi. They're ruining everything. Ya, setelah para robot buatan itu habis, Optimus pun meminta Joshua untuk bertanggung jawab atas semua kejadian ini karena dia sudah menciptakan hal yang terlarang.
Lalu mereka disuruh membawa benih itu menuju ke bukit sehingga Shane meminta izin untuk menjadi pengemudi mobil itu. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba benih itu menyala dan membuat mereka semua panik, namun Joshua curiga kalau itu adalah bunyi dari sinyal lokasi. Sedangkan tidak jauh dari sana, Lockdown yang ingin segera mendapatkan kembali Optimus, dia pun mulai melakukan penyerangan agar memancingnya ke sini. Just hit him! It's coming closer! Ya sayangnya di dalam rumah juga masih tertarik sehingga mereka langsung berusaha untuk keluar, tapi masalahnya sabuk milik Shane tidak bisa dibuka. Setelah itu, saat Optimus meminta semua orang untuk membawa keluar bom tersebut dari kota ini, tiba-tiba mereka pun tertarik oleh magnet itu karena ternyata mereka semua berada dalam jangkauannya. Ya, karena sudah hancur, Optimus pun mengejar Lockdown sendirian yang akhirnya membuat Kate ingin membantunya. Walau Tessa sempat melarangnya, namun Kate tetap memaksa dan menyuruh Tessa untuk segera pergi bersama Shane. Please. Dad! Tapi Tessa menyuruh Bumblebee untuk berhenti karena dia tidak ingin meninggalkan ayahnya, sedangkan Crosshair bersama Grimlock akan menjaga jembatan itu agar benih tersebut tidak ada yang mengganggu. Dan saat Kate akan membantu Optimus, tiba-tiba Harold menembakinya yang membuat senjatanya pun terjatuh, dan karena Optimus melihatnya, akhirnya ya, Kate pun tahu kalau putrinya tidak pernah patuh, begitu juga Bumblebee terhadap Optimus, sehingga mereka semua bekerja sama untuk menumbangkan Lockdown di sini. Come on, come on! Yeah! Whoa! Get away! All of you! Come on, Tess. Ya, akhirnya mereka mengalahkan Lockdown, tapi karena para robot itu mendekati mereka, akhirnya Optimus meledakkan granat milik Lockdown. Dan Galvatron berjanji kalau dia akan membalas dendam. You always were all my life.
Lalu Kate yang ingin segera pulang untuk merayakan kelulusan Tessa, dia pun diberitahu kalau saat ini mereka tidak punya rumah, di mana Joshua yang mendengar itu dia pun akan membelikan yang baru dan juga Optimus membebaskan Grimlock bersama teman-temannya. Dan juga Optimus sadar kalau dia berada terus di planet bumi maka bahaya akan terus datang sehingga Optimus akan membawa benih itu ke tempat yang tidak bisa ditemukan. Sekalian dia ingin mencari tahu siapa penciptanya itu yang membuat cerita pun tamat.